Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yulia Elveni. Welcome to my channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kinerja dan penilaian kinerja karyawan. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk silakan subscribe and keep watching. Apa itu kinerja? Pengertian kinerja menurut Armstrong dan Baron adalah di mana kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dan menurut Rifai, kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Armstrong dan Baron, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 1. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. Yang kedua, leadership factors, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan tim leader. Yang ketiga, team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja. Yang keempat, system factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi. Dan yang kelima, contextual atau situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Ada 7 indikator kinerja menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson. 1. Tujuan. Tujuan merupakan keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Yang kedua, standar. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Yang ketiga, umpan balik, yang merupakan masukan yang digunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Yang keempat, alat atau sarana, yang merupakan sumber daya yang dapat digunakan sebagai faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Yang kelima, kompetensi. Kompetensi merupakan sumber daya yang dapat digunakan sebagai faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Yang keenam, motif. Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketujuh, peluang, di mana pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Atau dengan kata lain, memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Teman-teman, dalam prakteknya, kinerja dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu 1. Kinerja individu dan yang kedua kinerja organisasi. Kinerja individu merupakan kinerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan secara individu. Sedangkan kinerja organisasi merupakan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi. Kinerja karyawan yang merupakan kinerja individu ini yang akan mendukung kinerja organisasi. Kinerja individu dipengaruhi oleh karakteristik individual, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu. Pada kinerja organisasi, bagaimana suatu organisasi mencapai sukses sebagian besar ditentukan oleh manajer. Kriteria dan konsep mengevaluasi manajer dan organisasi oleh Peter Drucker dinyatakan dalam ukuran efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi mengandung makna doing things right atau melakukan sesuatu dengan cara yang benar, sedangkan efektivitas mengandung makna doing the right things atau melakukan sesuatu hal yang benar.
Teman-teman, mengingat pentingnya proses kinerja untuk menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan dan untuk meningkatkan prestasi kerja, diperlukan adanya pengelolaan terhadap kinerja dengan manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Menurut Gary Dessler, manajemen kinerja atau performance management adalah proses terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengembangkan kinerja individu dan tim, dan menyelaraskan kinerja mereka dengan sasaran organisasi. Sedangkan menurut Erwin Mondi, manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses keorganisasian ada pada tempatnya untuk memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan organisasi. Dengan memperhatikan hasil atau prestasi kerja karyawan, maka dapat ditetapkan penilaian kinerja. Apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja? Ada beberapa pengertian penilaian kinerja menurut para ahli, antara lain menurut Gary Dessler, penilaian kinerja atau performance appraisal adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Sedangkan menurut Mathis and Jackson, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan mengomunikasikan informasi tersebut pada karyawan. Dan selanjutnya menurut Erwin Mondi, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim. Nah, mengapa kita harus menilai kinerja? Menurut Dessler, terdapat 5 alasan untuk menilai kinerja karyawan, yakni yang pertama, sebagian besar pemberi kerja mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran seluruh perusahaan. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Dan yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkannya. Dan yang kelima, penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Tujuan dari penilaian karyawan pada dasarnya meliputi untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini, pemberian imbalan yang sesuai, misalnya pemberian kenaikan gaji, insentif, dan lain-lain. Kemudian mendorong pertanggungjawaban dari karyawan untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya, untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, untuk pengembangan SDM melalui promosi, kenaikan jabatan, mutasi, rotasi, dan melalui pelaksanaan pelatihan, dan memperkuat hubungan antara karyawan dengan atasan melalui diskusi tentang kemajuan kerja mereka, serta sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karir selanjutnya. Teman-teman, terdapat beberapa manfaat dari penilaian kinerja, yakni pada perencanaan SDM, di mana melalui penilaian kinerja bisa ditemukan bahwa terdapat kekurangan jumlah karyawan yang siap untuk memasuki manajemen. Pada perekrutan dan seleksi, nilai-nilai hasil evaluasi kinerja bisa membantu dalam memprediksi kinerja para pelamar kerja. Pada pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik seorang karyawan akan pelatihan dan pengembangan. Pada perencanaan dan pengembangan karir, di mana data penilaian kinerja penting dalam menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan karyawan, serta dalam menentukan potensi seseorang. Dan informasi ini dapat membantu dalam mengembangkan dan mengimplementasikan karir mereka.
pada program kompensasi, di mana hasil-hasil penilaian kinerja memberikan dasar untuk keputusan-keputusan rasional yang berkenaan dengan penyesuaian bayaran, atau memberi imbalan atas kinerja pekerjaan yang luar biasa dengan kenaikan bayaran. Dan hubungan kekaryawan internal, di mana data penilaian kinerja sering digunakan untuk membuat keputusan di bidang hubungan kekaryawanan internal, seperti promosi, demosi, pemberhentian, PHK, dan transfer. Dan pada penilaian potensi karyawan, sejumlah perusahaan menilai potensi karyawannya sembari menilai kinerja karyawannya, dengan penilaian potensi yang berorientasi pada perilaku pada masa yang akan datang. Teman-teman, menurut Erwin Mondi, proses penilaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut. Titik awal proses penilaian kinerja adalah pengidentifikasian sasaran-sasaran kinerja, di mana manajemen harus memilih tujuan-tujuan yang spesifik yang diyakini paling penting dan secara realistis bisa dicapai. Langkah berikutnya dari siklus yang terus-menerus ini berlanjut dengan menetapkan kriteria-kriteria atau standar-standar kinerja dan mengomunikasikan ekspektasi-ekspektasi kinerja tersebut kepada para karyawan. Kemudian pekerjaan dijalankan dan atasan menilai kinerja para karyawan, dan pada akhir periode penilaian, penilai mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Mereka bersama-sama menilai kinerja dalam pekerjaan dan mengevaluasinya berdasarkan standar-standar kinerja yang telah ditetapkan. Teman-teman, dalam menetapkan kriteria penilaian kinerja, aspek apa dari kinerja seorang karyawan yang dapat ditentukan? Penilaian yang paling umum adalah mencakup dari 5 aspek, yaitu sifat, di mana sifat-sifat karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif adalah dasar untuk beberapa evaluasi. Kemudian, perilaku. Ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, organisasi bisa mengevaluasi perilaku orang tersebut yang berhubungan dengan tugas atau mengevaluasi gaya kepemimpinan dari seorang manajer. Kemudian, pencapaian tujuan. Jika organisasi-organisasi menganggap hasil akhir lebih penting dari cara, maka hasil-hasil pencapaian tujuan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi. Kemudian kompetensi, meliputi sekumpulan luas pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku yang bersifat teknis, berkaitan dengan keterampilan antar pribadi atau berorientasi bisnis. Dan yang terakhir, potensi perbaikan, di mana perusahaan harus berfokus pada masa depan dengan memasukkan perilaku-perilaku dan hasil-hasil yang diperlukan untuk mengembangkan karyawan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan dengan melibatkan penilaian potensi karyawan. Nah, siapa saja yang bertanggung jawab atas penilaian kinerja karyawan? Beberapa orang berikut pada kenyataannya akan menilai kinerja karyawan, yakni atasan langsung, di mana atasan langsung seorang karyawan biasanya merupakan pilihan paling umum untuk menilai kinerja karyawan. Kemudian bawahan. Beberapa perusahaan menyimpulkan bahwa evaluasi para manajer oleh para bawahan layak dan diperlukan. Kemudian rekan kerja dan anggota tim, di mana kekuatan utama menggunakan para rekan kerja untuk menilai kinerja adalah bahwa mereka bekerja secara dekat dengan karyawan yang dievaluasi dan mungkin memiliki perspektif yang tidak terdistorsi mengenai kinerja tertentu, terutama dalam penugasan-penugasan tim. Kemudian penilaian diri sendiri. Jika para karyawan memahami tujuan-tujuan mereka dan kriteria-kriteria yang digunakan untuk evaluasi, mereka ada pada posisi yang baik untuk menilai kinerja mereka. Dan mereka mengenal dengan baik apa yang mereka kerjakan dan apa yang perlu mereka perbaiki. Dan selanjutnya penilaian pelanggan. Pada beberapa organisasi meyakini pentingnya memperoleh masukan kinerja dari pelanggan, karena pendekatan ini menunjukkan komitmen kepada pelanggan, memaksa para karyawan untuk bertanggung jawab dan mendorong perubahan. Teman-teman, metode penilaian kinerja menurut Erwin Mondi dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat, di mana metode ini fokus pada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan melintasi batas-batas organisasional. Penilaiannya terdiri dari manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan. Yang kedua, metode skala penilaian atau rating scales method, di mana penilaian kinerja para karyawan berdasarkan pada faktor-faktor yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang dievaluasi ada dua macam, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan dan karakteristik pribadi. Dan yang ketiga, metode insiden kritis atau critical incidents method, di mana metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Kemudian manajer mencatatnya ketika tindakan insiden kritis tersebut mempengaruhi departemen secara signifikan, baik secara positif maupun negatif. Metode selanjutnya yaitu metode yang keempat, metode essay atau essay method, yaitu metode penilaian kinerja di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Metode ini cenderung berfokus pada perilaku ekstrim dalam pekerjaan karyawan, dan bukan pada kinerja rutin harian. Metode yang kelima, metode standar kerja atau work standard method, merupakan penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Standar-standar mencerminkan output normal dari seorang karyawan rata-rata yang bekerja dengan kecepatan normal. Metode yang keenam, metode peringkat atau ranking method, yaitu metode penilaian kinerja di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Sebagai contoh, karyawan terbaik dalam kelompok diberi peringkat tertinggi dan yang terburuk diberi peringkat terendah. Selanjutnya, metode penilaian kinerja yang ketujuh, metode distribusi dipaksakan atau forced distribution method, yaitu metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok ke dalam sejumlah kategori terbatas, mirip suatu distribusi frekuensi normal. Sistem tersebut memfasilitasi penganggaran dan mencegah para manajer yang terlalu ragu-ragu untuk menyingkirkan mereka yang berprestasi buruk. Kemudian metode penilaian kinerja yang ke-8, metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau behaviorally anchored rating scale. Metode ini merupakan metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala dengan masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Kemudian terakhir metode penilaian kinerja yang ke-9 yaitu sistem berbasis hasil. Merupakan metode penilaian kinerja di mana manajer dan bawahan secara bersama-sama menyepakati tujuan-tujuan untuk periode penilaian berikutnya dalam sebuah sistem berbasis hasil atau results-based system, yang di masa lalu merupakan suatu bentuk manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif. Dan pada akhir penilaian, sebuah evaluasi berfokus pada seberapa baik karyawan mencapai tujuan tersebut. Teman-teman, terdapat masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Masalah yang umum yang terjadi yaitu satu, kendala hukum atau legal, yang kedua, bias oleh penilai atau penyelia. Masalah kendala hukum atau legal, di mana format penilaian kinerja yang digunakan oleh Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM harus sah atau legal dan dapat dipercaya. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, keputusan penempatan dianggap melanggar hukum ketenagakerjaan atau hukum lainnya. Sedangkan masalah bias oleh penilai atau penyelia, yaitu adanya halo effect terjadi ketika pendapat pribadi penilai mempengaruhi pengukuran kinerja, baik dalam arti positif maupun negatif. Selanjutnya, kesalahan kecenderungan terpusat, di mana beberapa penilai tidak suka menempatkan karyawan ke posisi ekstrim. Dalam arti, ada karyawan yang dinilai sangat positif atau sangat negatif. Kemudian, bias karena terlalu lunak dan terlalu keras. Bias karena terlalu lunak terjadi ketika penilai cenderung begitu mudah dalam mengevaluasi kinerja karyawan, di mana penilai melihat kinerja semua karyawannya bagus dan menilai dengan baik.
Sedangkan bias karena terlalu keras, di mana penilaian terlalu ketat dalam mengevaluasi karyawan, dan hal ini terjadi jika standar kinerja yang digunakan tidak jelas. Selanjutnya, bias karena penyimpangan lintas budaya. Terjadi ketika seorang penilai diharuskan untuk menilai dari karyawan yang berbeda kulturnya, dan mereka mungkin menerapkan budayanya terhadap karyawan tersebut. Kemudian, prasangka pribadi, di mana sikap tidak suka seorang penilai terhadap sekelompok orang tertentu dapat mengaburkan hasil penilaian seorang karyawan. Dan selanjutnya, pengaruh kesan terakhir, di mana ketika penilai diharuskan menilai kinerja karyawan pada masa lampau, kadang-kadang penilai mempersepsikan dengan tindakan karyawan saat ini, yang sebetulnya tidak berhubungan dengan kinerja masa lampau. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching.